DPRD tidak haram mengevaluasi pencapaian RPJMD. Tidak haram. Karena perda produk dia juga. Coba dia dievaluasi juga, gitu. Jangan eksekutif aja mengevaluasi. Ya. Makanya dia bukan legis. Itu kesimpulan kita. Halo, berjumpa lagi bersama sahabat literasi anggaran Fitra Riau. Hari ini kita kedatangan tamu dari Bapeda Provinsi Riau, yaitu Bapak Rahmat Rahim, yang mana kita pada hari ini akan berbincang-bincang santai terkait dengan DPRD bukan legislatif. Mungkin langsung saja kita perkenalkan sama Pak Rahmat Rahim. Saya Rahmat Rahim dari Bank, sekarang menjadi perencana, fungsional perencana. Baik, Pak Rahmat Rahim ini salah satu tokoh Riau yang mana beliau ini cukup banyak memasuki jabatan-jabatan strategis di pemerintah Provinsi Riau. Jabatan terakhir yaitu terkait dengan Kepala Bapeda Provinsi Riau ya, Bang ya. Tahun 2018. Oke, apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah, syukurillah sehat. Kesibukan sekarang? Menulis buku. Alhamdulillah, ada banyak bukunya. Alhamdulillah baru 3, setahun ini udah 3 buku terkait dengan perencanaan. Oke. Cukup produktif lah ya semenjak jadi perencana utama Bapeda. Segitu banyak waktu yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Boleh kita share ke teman-teman Fitra buku-buku yang telah diterbitkan. Insya Allah nanti kita kasih ke sini 3 bukunya. Yang buku ketiga masih dipersilahkan. Oke, siap. Oke Bang, kita menarik nih terkait dengan bahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan DPRD bukan legislatif. Ini salah satu bentuk memang. Kalau di aturan pemerintah itu memang di peraturan pemerintah DPRD tidak ada satu pasal pun yang menyebut bahwasannya DPRD adalah legislasi. Legislatif ya. Legislatif. Karena kita melihat di media-media sosial banyak mengatakan bahwa DPRD setengah legislatif. Maksudnya bagaimana Bang? Bisa diceritakan? Gitu. Jadi sebenarnya merujuk ke Undang-Undang Dasar. 1945. Jadi di Undang-Undang Dasar itu kan kita punya trias politika. Ada eksekutif, yudikatif, sama satu lagi legislatif. Nah kalau kita rujuk itu Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan oleh di undang-undang itu legislatif itu adalah DPR RI. Nah saya bolak-balik lagi nih. Mungkin ada aturan turunan katakanlah di Undang-Undang MD 3, Undang-Undang 17 2014. Di mana sebenarnya fungsi dari DPRD, bukan DPR RI, DPRD. Ternyata juga di Undang-Undang MD 3 juga tidak ada menyatakan bahwa secara tegas bahwa DPRD itu adalah legislatif. Tapi ingat, DPRD itu dipilih oleh rakyat. Nah ini kan ada semacam setengah-setengahnya ya, DPRD dipilih oleh rakyat. Tapi kalau kita lihat DPRD hari ini bahwa dia adalah hanya mengusulkan rancangan peraturan daerah, bukan membuat rancangan peraturan daerah. Jadi apapun hak-hak anggota dewan juga hanya mengajukan rancangan peraturan daerah, memilih, dipilih, imunitas dan lain sebagainya. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa DPRD itu adalah bagian dari pemerintahan daerah kan.
salah satu Di penyelenggara. Undang-Undang 263 2012 itu tentang pemerintahan daerah, DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah. Yang menjalankan azas otonomi daerah. Iya, nah kalau itu kan ada semacam kerancuan lagi kan. Di satu sisi dia dipilih oleh rakyat, tapi di satu sisi dia harus bekerja sama dengan kepala daerah menjalankan roda pemerintahan daerah. Nah di situ setengah legislatifnya, jadi bukan legislatif, setengah legislatif. Setengah legislatif. Setengah legislatif. Karena memang berbeda dengan DPR RI. Benar, sangat Jika kita melihat DPR RI itu kan salah satu pembuat legislasi peraturan perundang-undangan secara nasional, yaitu secara nasional. Jika kita mengacu kepada DPRD, dia hanya membuat perda dan itu pun regional, hanya untuk daerah dan tidak harus bekerja sama dengan kepala daerah. Harus bekerja sama dengan, dan juga kalau kita melihat terkait dengan aturan yang dibuat oleh DPRD, kalau menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan itu urutan kelima kalau untuk provinsi kan, untuk PRD aturan hukum, hierarki undang-undangnya, aturan hukumnya seperti itu. Jadi memang boleh dikatakan DPRD setengah legislatif. Oke, menarik memang sebenarnya. Jika kita melihat fungsi legislasi, Bang, apakah tepat jika DPRD ini disebut lembaga legislatifnya daerah seperti itu? Tepat sebenarnya. Kalau kita kan produk undang-undang gitu ya. Tapi di sisi lain, kalau kita kedudukan dulu. Kedudukan menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 1 ya, itu bahwa DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan pusat. Jadi kan kita penyelenggara daerah ini bukan kita, tapi karena kita dapat mandat dari pusat, kita selenggarakanlah pemerintahan daerah. Jadi tidak terlepas dari pusat kan. Sementara di sana juga ada legislatif kan. NKRI ini cuma boleh ada satu legislatif. Kalau macam berbagai membuat undang-undang itu negara bagian jadi federal. Tidak cocok lagi negara kesatuan. Nah itu dia. Nah karena dia ada bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dia bersama-sama dengan kepala daerah menjalankan itu bersama-sama. Jadi mitra dia sejajar. Kalau kedudukannya itu sejajar antara DPRD dan kepala daerah yang dibantu oleh perangkat-perangkat daerah. Nah fungsi ada 3 sebenarnya. Dia fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi mengusulkan peraturan daerah, Jadi bukan membuat peraturan daerah, mengusulkan rancangan peraturan daerah. Yang dibahas bersama pemerintah daerah, gubernur. Iya, nah coba kita buka pasal 97 Undang-Undang 23 2014 bahwa itu harus juga dibicarakan, rancangan peraturan daerah itu dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi ini kayak satu sistem mata uang DPRD dengan kepala daerah. Nah kalau di pusat jelas tiang-tiangnya jelas, ini tiang eksekutif, tiang legislatif, tiang yudikatif. Nah kita kan enggak. Kalau gitu ada trias politika daerah. Memang menarik sebenarnya apa yang disampaikan tadi terkait dengan legislatif, setengah legislatif DPRD. Bolehkah Bang kita menilai bahwasannya pemerintah dan DPRD adalah sama-sama penyelenggara pemerintahan daerah. Kalau kita asumsikan bahwasannya DPRD adalah eksekutifnya daerah, boleh nggak gitu? Bisa, jadi juga bisa. Makanya harus ada sebenarnya Undang-Undang 23 itu kalau menurut ini pribadi ya. Ada ketegasan. Di mana legislatifnya DPRD, di mana dia eksekutifnya DPRD kan. Bisa, karena dia kan penyelenggara pemerintah, penyelenggara itu action kan, action itu eksekutif kan, ya bisa, dia bisa legislatif, dia bisa menjadi eksekutif. Nah, di sini menariknya bahwa, tapi perlu diingat, kewenangan DPRD itu luar biasa untuk terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Nah, lebih dominan ya Bang ya? Nah, ini dia, seolah-olah kalau kita lihat hari ini kan, DPRD lebih dominan. Sampai malam saya juga pernah dulu tidur sampai 5 kali azan membahas UAPPAS ya kan. Ada kebijakan anggaran, ada PPAS, prioritas pagu anggaran sementara. Sampai azan 5 kali azan. Nah, itu berlangsung sampai hari ini. Harusnya kan tidak berlangsung. Harusnya tidak. Kenapa? Karena di pasal 77 kalau kita lihat Permendagri 86 2017 itu disebutkan bahwa DPRD itu sudah mulai mengusulkan kegiatan hasil resesnya di rancangan awal RKPD. Di rancangan awal RKPD. Nah,
Mereka masuk ke hasil reses, setelah itu lepas. Diserahkan ke Bapeda, Bapeda menggodok. Sampailah nanti rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD, musrembang dulu. Musrembang ditandatangani berita acara, masih musrembang. Tapi ingat, RKPD yang kita susun angkanya sudah terukur belum? Sudah fix belum angkanya? Belum. Nah ini kenanya. Karena setelah diatur juga di Undang-Undang 23, Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, Permendagri 86 2017 diatur bahwa pemerintah daerah menyusun RKPD dulu baru KUA PPAS. Itu urut-urutan yang ada regulasi sekarang. Di pusat kita tidak mengenal KUA PPAS. Iya benar. RKP langsung menjadi APBN. APBN. Di Undang-Undang 25 2004 lebih menarik lagi tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Di pasal 25 dinyatakan ayat 2. RKPD merupakan dasar pembuatan APBD. Tidak ada lagi KUA PPS di Undang-Undang Perencanaan. Tapi di Undang-Undang Pemerintahan Daerah muncul KUA PPS. Dasar pemikiran ini bahwa KUA PPS itu adalah pemerintahan daerah. Yes. Kenapa ada KUA PPS? Karena tadi itu DPRD dan kepala daerah adalah sama-sama unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oke. Kita bahas lagi. Ketika kita membahas RKPD harusnya anggaran fix enggak? Perkegiatan OPD itu harusnya fix. Coba lihat, kita runut ke belakang dulu. Daerah ini ada namanya RPJPD, turunan RPJPN. Itu Perda. Disahkan oleh DPRD juga kan, bersama kepala daerah. Turunan 5 tahunnya dulu GBHN, sekarang dari RPJMD. Itu Perda lagi. Artinya DPRD mengawalin terus ya. Tapi anehnya, di RKPD yang tahunan, seolah lepas. DPRD masuk di KUA PPS, pembahasan antara Banggar dan TAPD. Ini yang berkecamuk dengan bukar-bukar kegiatan segala macam, hasil kokir yang disampaikan di Ranwal dulu tidak masuk segala macam. Kenapa? Anggaran belum fix. Nah, oleh sebab itu saya punya ide gini. Kolaborasi aja sih. Jadi menyusun RKPD dari awal itu bersama-sama aja DPRD dan TAPD. Jangan dilepas ke Bapeda, karena Bapeda kan juga bagian dari TAPD. Iya. Jadi dari Ranwal itu, rancangan awal, fix dulu nih pendapatan. Berapa sih pendapatan? Kita fix dulu. Ya baik PAD, dana bagi hasil, lain pendapatan fix kan? Baru kita bahas RKPD-nya kegiatannya. Tapi kalau ini nanti dibahas di KUA PPAS, Bapeda kan sur-sur sendiri menyusun RKPD-nya, ya kan? Angka dispenda kan lo masuk fix. Iya benar. Kadang-kadang ini pengalaman aja. Kita menyusun RKPD, rancangan awal RKPD sudah terima sih data dari Bapenda. Ini pendapatan besar pendapatan kita susun anggaran. Tentu merujuk pada RPJMD, merujuk pada hasil evaluasi RKPD sebelumnya, merujuk ke prioritas nasional, merujuk ke RKP. Oke. Tahu rapatlah setelah RKPD selesai, selesai, KUA PPAS nih transfer oleh BPKD. Rapatlah Banggar dan TAPD di DPRD. Tapi ingat RKPD perkada bukan? RKPD itu peraturan kepala daerah kan? Yang ditandatangani oleh gubernur. Oke. Nanti KUA PPS kan ribut nih sampai pagi nih. Undang lagi OPD. Banggar tidak mampu membahas KUA PPS, diserahkan ke komisi-komisi. Jadi membahas komisi panggil lagi OPD. Nah, ini rame nih. RKPD jadi ketinggalan nih. Iya kan? Seharusnya fix dulu. RKPD. Iya. Sekarang kan udah masuk KPS baru sibuk untuk membahas. Ketika KPS RKPD udah terlupakan. Nanti setelah OPD selesai membahas dengan komisi, kan komisi melapor nih ke Banggar. Kami sudah membahas dengan komisi, ini hasilnya. Bolak-balik anggaran ke pergeseran anggaran plafon antar OPD segala macam. Yang beda dengan RKPD. Karena udah bergeser kan? Ini rencana fix ini dari RKPD itu RPJPD kan runut berat. Tapi di KUA PPS bergeser semua kan? KUA PPS ditandatangan lagi oleh kepala daerah dan unsur pimpinan DPRD. Yang berbeda dengan RKPD. Artinya gubernur menandatangani 2 kali kepala daerah. Mana tinggi RKPD yang perkada daripada hasil hanya sebuah nota kesepakatan. Mana lebih tinggi? RKPD perkada. Makanya di Undang-Undang 25
2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, pasal 25 disebutkan RKPD yang menjadi dasar ke APBD. Nah tadi ada PPS, udah bahas aja dulu di ranwal RKPD karena sudah kita punya ide tadi berbahas bersama kan antara Bangga dan TAPD untuk ranwal RKPD. Bapeda ada kok. Bahas juga anggaran di situ, jadi paralel. Jadi Bapeda bersama OPD membahas nih. Nah Banggar dan TAPD juga membahas anggaran juga. Masukkan juga lah kalau ada pokir segala macam hasil reses, masukkan yes or no-nya disepakati di awal. Di Musrenbang sudah fix. Artinya ada RKPD yang sudah juga membahas anggaran di situ. Jadi dua ditandatangani oleh Musrenbang. Berita acara kesepakatan Musrenbang dan penandatanganan KUA PPAS. Akhirnya apa? KUA PPAS yang ditandatangani menjadi masukan untuk RKPD rancangan akhir. RKPD selesai kan? Selesai. Transfer jadi RKPD kan? Enggak rumit-rumit lagi sampai malam-malam. Ngapain habisnya di DPRD sampai malam? Oke. Cukup ini sekali ya. Nah, cuma itu tadi. Sekarang mekanismenya aja, ya, dibuatlah aturan main kita antara kita dengan DPRD. Orang kita sejajar kok, kita sama ngurus rakyat kok, itu susah banget buat peraturan seperti itu. Bersama-sama dari awal. Selama ini Bang, sekiranya perlu nggak kolaborasi antara eksekutif dalam dana kutip pemerintah daerah untuk melakukan kolaborasi dengan DPRD di dalam pembahasan APBD Provinsi Riau. Karena memang sejauh ini kita melihat ada semacam tali urut kepentingan dalam pembahasan APBD tersebut. Kalau menurut Bapak atau Abang, apa solusinya sebenarnya gitu kan? Supaya fenomena-fenomena seperti ini tidak kita lihat lagi. Betul. Kita, gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Man, langsung. Nah, kira-kira seperti apa Bang? Saya tarik ke hulu dulu lah. Perlu nggak kolaboratif? Sangat perlu. Jadi apakah sejauh ini belum kolaborasi ya? Kolaborasi. Apa gitu? Jadi kalau kita tarik ke hulu lagi, kita ingat masa-masa lalu nih, masa kita masih kecil-kecil gitu. Dulu kita hafal nggak GBHN? Hafal. Sekarang hafal nggak RPJPN? Nggak tahu RPJPN apa kan? Jadi ini kalau saya tarik ke hulu, ketika kita revisi Undang-Undang Dasar, dulu kan Presiden itu mandataris MPR bukan? Iya. Sekarang? Enggak. Nah, karena ada selevel. Nah, jadi tidak ada lagi garis-garis besar haluan negara. itu sangat penting dulu. Nah, sekarang ganti nama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Siapa nyusun RPJPN? Eksekutif. Jadi eksekutif minded isinya ini. Demikian juga nanti RPJMN. RPJMN itu, coba, RPJMN itu kan misinya presiden. Tergantung presiden mau kemana kan? Putus di antara RPJPN dengan RPJMN. Iya enggak? Dulu kita punya apa namanya? Koridor ekonomi bukan? Di zaman Pak SBY. Itu kan amanah RPJPN. Sekarang punya enggak lagi kita koridor ekonomi? Putus lagi. Ganti rezim, ganti lagi. Nah, itu dia. Nah, demikian juga di daerah. Jadi juga RPJPD seperti itu. RPJPD dengan RPJPD. RPJMD itu juga putus-putus. Dulu Repelita putus enggak? Enggak. Karena GBHN. Dulu GBHN diturunkan ke Repelita. Itu enggak putus. Pertanian ditunjang industri. Ingat enggak dulu itu kan? Bertahap dia. Nah sekarang kan kita agak bingung juga. Oke lah, itu terlalu jauh. Nah tadi kesannya tarik menarik sebenarnya enggak juga. Jadi gini, harusnya waktu membuat RPJMD, ini kan jangka menengah nih. RPJMD itu sekarang kita coba diskusi Man. RPJMD itu pengejawantahan janji-janji siapa? Kepala daerah waktu pemilu. Artinya itu ngejawab kepala daerah kan? Ke rakyatnya. Kenapa harus Perda? Orang janjinya kepala daerah bukan janji DPRD. Tapi karena pemerintah, itu dia. Baca Undang-Undang 25 SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RPJMD itu adalah peraturan kepala daerah. RPJMD MN siapa nih? Perpres. Janji Pak Jokowi, ya Pak Jokowi tanggung jawab. RPJMN-nya jelas. RPJMD dibahas bersama DPRD. Tadi karena pemerintahan daerah is okay gitu loh. Dan ada bersama-sama tadi kan RPJMD kan.
Nah, harusnya RKPD walaupun dia peraturan kepala daerah, itulah perlunya azas berkolaborasi tadi itu. Nah, sekarang kan RKPD disusun teknokratiknya oleh Bapeda. Ini perencanaan. Tapi ketika kita menyusun itu, tadi itu, begitu putus RKPD kan PPAS. Nah, ini bergejolaknya di PPAS karena tidak dari awal. Jadi kami ambil kesimpulan bahwa kolaborasi belum dilaksanakan karena regulasi. Nah, ini dia karena regulasi. Regulasinya menghendaki kayak gitu. Coba lihat Undang-Undang 17 2003 Keuangan Negara. Sama. Coba lihat lagi Undang-Undang 23 2014. Sama. Coba lagi lihat apa lagi? Permendagri 86 2012 sama. Ini kan mengatur pemerintahan daerah. Tapi ingat dia. Kenapa sih di perencanaan pembangunan di daerah? Kenapa enggak diacu Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional? Untuk pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan oke. Untuk hal-hal lain oke. Tapi perencanaan pembangunan, rujuklah kita Bappenas dulu yang berencana pembangunan nasional ini. Secara nasional. Skalanya besar. Ya. Sampai sejauh ini tidak merujuk ke. Ya contohnya itu kan RPJMD. Itu acuannya RPJMN bukan? Iya. Iya kan? Ya. RPJMD kita pernah enggak diakses oleh Bappenas? Itu saya protes ke Bappenas. Kenapa Bappenas tidak mengundang daerah provinsi ini untuk mengkonekkan antara RPJMN dia dengan RPJM. Konek ya dikonek-konekkan biasanya. Ini konek ini, konek prioritas nasional ini prioritas daerah ini. Secara detail dan rinci. Iya. Bagaimana kita menuju satu titik NKRI ini ketika RPJMD 34 provinsi ini beda-beda kemana-mana. Coba. Berarti sejauh ini belum ada ya, Bang? Belum ada. Contoh, sekarang itu betul Pak Jokowi. Di pesisir timur kita mana yang jadi pelabuhan utama sekarang? Musim daerah belum. Sumut buat Kuala Tanjung. Kita buat Buton. Sumsel buat Tanjung Api-Api. Di bawah buat lagi. Akhirnya orang bingung ini mau kemana? semua kan pelabuhan. Iya. Harusnya kan terclustering, terconnecting dia. Harus fokus sih kemana orang mau itu. Nah, kalau bersaing antar daerah Sumatera aja kita lihat, bingung orang nanti orang dari luar ini ke pelabuhan internasional yang di mana yang hubnya itu sebenarnya di mana gitu. Sebenarnya kan hubnya cukup satu. Ya kan feedernya diperbanyak. Nah tadi itu karena kalau di assessment RPJMD itu oleh RPJMN-nya Bappenas selesai. Tapi apa yang terjadi? RPJMD kita hari ini kita lapor kemana? Nggak salah sih regulasi yang bilang ke Bangda, Depdagri, Kemendagri. Ya. Karena ya itulah aturan gitu. Seharusnya kalau perencanaan harus ke Bappenas. Ya oke deh. Mereka juga buat table lah. Duduk bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenko. Di akses RPJMD masing-masing provinsi. Kamu jangan bangun pelabuhan nasional dong. Kuala Tanjung udah bangun. Nah, itu contohnya. Jadi memang kalau kita memang butuh apa ya namanya ya. Kalau memang NKRI ini maju satu titik. RPJP nasional. Ntar lagi habis loh 2025. RPJP berikutnya RPJP 100 tahun Indonesia loh. RPJP 2005 2045. Tanpa kita sadari. Nah, itulah Jadi memang menarik yang disampaikan Abang tadi terkait dengan harus perlu kolaborasi perencanaan pembangunan. Karena undang-undang amanahkan. Dan salah satu solusinya ya harus ada asesmen ke RPJMD. Iya. Dan reformulasi semua aturan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Tapi ada nggak gitu regulasi yang harus kita ubah tuh, Bang? Harus diubah oleh pemerintah terkait dengan supaya ada asesmen terkait dengan RPJMD. Iya. Ada beberapa undang-undang kan coba yang mengatur daerah nih. Undang-undang pemilu. Ya kan tadi yang RPJMD itu yang nyusun tim sukses tanpa memperhatikan RPJM sebelumnya, itu satu. Terus Undang-Undang 17 2003 Keuangan Negara. Undang-Undang 23 2014 Pemerintahan Daerah. Terus Permendagri 86. Itu tak semua pasal harus berubah. Makanya kalau istilah kami, kita buat yuk omnibus law di bidang perencanaan pembangunan. Boleh.
Ya boleh. Yang itu tak berubah ya Omnibus Law. Omnibus Law ini menyepakati mensinergikan yang tidak cocok antar undang-undang yang mengatur perencanaan pembangunan daerah. Kalau Cipta Kerja itu kan untuk investasi. Nah ini kita buat yuk Omnibus Law untuk perencanaan pembangunan daerah. Ayo gitu loh, sama-sama pusat duduk, Bappenas jadi leader. Kenapa Bappenas? Mereka yang mengatur perencanaan di Republik ini. Iya. Jadi memang harus ada kolaborasi ya, tapi sejauh ini memang tidak ada dilaksanakan. Padahal undang-undang memanakan DPRD dan kepala daerah bersama-sama menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Artinya bersama-sama itu kan kolaborasi kan. Jadi tugasnya DPRD bukan hanya mengawal perencanaan saja sebenarnya. Bersama-sama nyusun perencanaan tuh. Menyusun perencanaan. Artinya tidak mengawasi pelaksanaan. Iya itu oke lah. Masuk itu penyusunan pengawasan. Tapi coba dia awasi juga loh. Connecting antara RPJMD dengan RKPD di rancangan awalnya. DPRD tidak haram mengevaluasi pencapaian RPJMD. Tidak haram. Karena Perda produk dia juga. Coba dia dievaluasi juga. Jangan eksekutif aja mengevaluasi. Ya, makanya dia bukan itu kesimpulan kita. Kalau legislatif pun enggak ya. Enggak sebenarnya. Legislatif tuh gini, Gusman kerja, punya program, umumkan ke publik, aku punya 5 tahun akan bawa Indonesia ke sini atau daerah ke sini, kerja aja. Nanti targetnya apa? Pertumbuhan ekonomi sekian, penurunan kemiskinan sekian, penurunan pengangguran sekian, IPM sekian, kan gitu. Tambah lagi Human Development Index sekian, IPM sekian, oke, kerja banget. Tapi kita legislatif mengawasi tahun per tahun. Nggak benar nih kerjanya. Tapi kita kan nggak ikut di perencanaan awal. Itulah RPJMN dan RKP itu. Jadi dia memang berdiri sendiri. Atau nggak eksekutif sendiri, legislatif sendiri. Kalau nggak benar, yudikatif turun. Nah, kan itu. Kalau sekarang ini sama. Iya sama. Dua mata uang. Beda. Agak susah membedakan. Nah, kalau gagal pembangunan diri yang salah siapa? Bukan kepala daerah. Ya sama-sama gagal. DPRD dan kepala daerah sama-sama gagal. Ya udah selesai masalah. Evaluasi bersama dong gitu. Jadi itu memang harus segera diinikan juga ya Bang. Harus reformulasi lah semua peraturan yang nanti kita coba disharmonisasi. Kita cari nanti satu waktu. Oke. Abang membuka satu-satu pasal mana yang tidak harmonis yang mengatur perencanaan pembangunan di daerah. Baru kita ada lagi RPJMD itu kan janjinya kepala daerah, ya kan? Kepala daerah berjanji untuk itu, tapi kan target makro. Tidak haram kan kalau dana investasi masuk RPJMD, boleh kan? Boleh. Itu target keprestasi dia meng-hire investasi di swasta. Yang terjadi hari ini RPJMD itu pure APBD. Iya kan duit dari kantong ngaturnya payah banget. Iya kan? Coba kepala daerah itu ditargetkan, DPRD sama kepala daerah sama-sama menargetkan bahwa investasi kita 5 tahun sekian. Usaha bersama antara DPRD dan kepala daerah sama-sama cari investor kemana-mana. Jangan dilepas pemerintah. Berani nggak? Kita dimasukkan dana-dana lain selain anggaran pemerintah ke dalam RPJMD. Tapi itu target oleh kepala daerah dan DPRD di awal pada penetapan perdanya. Contoh-contohnya gimana? Misalnya gini, sebenarnya di RPJPD sudah ditargetkan. Di 2025, ini RPJP yang kita susun dulu ya. Waktu kita nyusun RPJP, salah satu amanahnya apa? RPJP. Kalau Riau kapan berakhir RPJP? Sama. RPJMN, RPJP disamakan zaman Pak SBY dulu. 2005, 2025. Time frame sama. Salah satu target RPJP adalah beroperasinya 3 pelabuhan utama di Provinsi Riau. Dumai, Buton, Kuala Eno. Di 2025. Hari ini November 2020. Dan 5 tahun lagi. Cukup, bisa. Kalau tidak masuk dana swasta, tidak mungkin. Karena anggaran pemerintah ini, ya hanya Allah yang tahu kapan COVID ini berakhir. Iya kan? Hanya Allah. Akhirnya dana itu kan surat COVID. Nah ini ada janji ke rakyat Riau, kristalisasi janji ke rakyat Riau, 3 pelabuhan contoh. Waktunya 4 tahun lagi. 2005 itu aslinya udah beroperasi, jadi 2024 Desember. Itu udah ready to use semua. Nah, kalau itu dimasukkan ke RPJMD, dana investasi misalnya,
Pasti bisa, cuma kalau tidak tercapai ya itu kan tidak masalah. Sebenarnya kan kita berani tidak memasukkan dana-dana lain di luar APBD. Boleh. Siapa yang boleh kan? Undang-Undang 25. Undang 23 enggak. Coba baca Undang 25 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD itu baik dari dana pemerintah maupun dana-dana lain. Boleh. Boleh. Itu yang namanya PINA. Tapi selama ini kurang diinikan oleh pemerintah daerah mungkin ya, Bang. Siapa yang berani? Familiar lah. Kalau abang sendiri juga tidak berani. Lah kita menargetkan investasi itu, iya kan? Tidak berani juga. Cuma kalau ada kristalisasi bersama-sama DPRD. Oke. DPRD kan rakyat tuh. Ya kita sama-sama kerja aja dulu. Target nanti lah. Tapi ada enggak niat bersama mencari investasi di daerah? Sekarang yang bergerak investasi siapa? BPMPD. Iya kan? Jadi belum ada tercermin sama sekali untuk di Pemda Riau ya, Bang, terkait dengan investasi bersama antara eksekutif dan legislatif. Kami sampai hari ini juga nggak tahu peran DPRD mencari investasi untuk Riau apa. Sudah sampai nyawa DPRD bergerak menjual Riau keluar untuk investasi. Tapi herring-herring keluar daerah negeri apa segala macam nggak berdampak ya untuk mencari investasi. Kalau itu speechless abangnya. Tapi yang bergerak kan sekarang pemerintah daerah melalui BPMPD kan, Badan Penanaman Modal dan apa investasi itu. Lebih sibuk eksekutif. Iya. Jadi itulah yang makanya kalau bersama-sama yuk kita urus rakyat 6,5 juta rakyat ini bersama-sama. Jangan pemerintah daerah aja, jangan DPRD aja. Yuk sama-sama. Habis itu disinkronisasikan sama pemerintah daerah kabupaten kota. Saya rasa lebih menarik. Itu dia. Yang punya wilayah mereka. Ya kan? Coba kita punya garis pantai 2187 km. Berapa potensinya? Di laut sana gitu. Ada enggak sudah berpikir yuk kita cari yuk investasi sama-sama di situ, manufaktur segala UMKM segala macam. Ada sih di RPJMD. Tapi memang sejauh ini kita melihat koridornya berbeda, Pak. Kenapa? Antara DPRD kabupaten kota ya ngurusi daerahnya masing-masing. Iya, Dan oke. belum ada harmonisasi antara Nah, pemerintah provinsi dan kabupaten. connectingnya di mana? Di RPJMD provinsi dengan RPJMD kabupaten kota kan? Connectingnya di situ. Siapa yang mengakses RPJMD kabupaten kota? Provinsi. Kita siapa yang pusat? Nah kalau ini satu kesatuan enak. Pusat, daerah provinsi yang mengadopsinya ya. Iya. Kabupaten kota ya RPJMD provinsi. Tapi sejauh ini belum. Belum. Coba ke saya Apa perlu lagi untuk niat sih. Niat aja. ini salahnya di DPRD, di eksekutif atau Di regulasi. Regulasi yang salah. Kita udah berjalan sesuai regulasi. Sekarang kalau regulasinya nyala, kata Pak Jokowi, ubah. Ya ubah. Makanya omnibus law, kan? Omnibus law di bidang jangan anti kita dengan omnibus law ya. Tapi omnibus law itu Sisi mencari positifnya solusi. juga. Iya, di bidang perencanaan pembangunan nih, bukan tenaga kerja nih. karena memang banyak mengatur tentang Iya. undang-undang terdahulu dan lain sebagainya. Nah ini sudah puluhan tahun ini dari biarin nih. Antara pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan daerah itu tidak pernah connect. Padahal ada amanah lagi nih, Undang-Undang 25 2004. Bahwa itu harus dijamin antara sistem perencanaan dan anggaran itu harus konsisten. Coba lihat pasal Undang-Undang 25. Banyak sebenarnya regulasi yang mengatur tentang itu ya, Bang. Jadi kita harus menjamin antara perencanaan dan penganggaran. Penganggaran itu bukan anggaran APBD, jangan. Boleh anggaran dari luar boleh. Tapi sejauh ini belum ada kepahaman. Itu PINA namanya, penyertaan investasi non anggaran pemerintah. Atau namanya kan PPP lah, Public Private Partnership namanya. Sekarang nama kerennya. Itu banyak. Oke, benar. Ini Bang, Abang kan sering juga bolak-balik misalnya diskusi sama Bappenas dan sebagainya. Ada nggak Bang daerah-daerah di Indonesia ini yang mengadopsi terkait dengan apa penganggaran dari luar? Ada, banyak. Ada nggak daerah yang Kolaborasi dia. Ada Jawa Timur, Jawa Barat segala macam. Ada. Itu udah berhasil kayak sistem air minum segala macam kan. Ya mereka bersama-sama kan. Bersama-sama ngurusnya gitu. Kita pasti bisa, yakin. Riau ini pasti bisa karena kita dikasih Allah Subhanahu wa taala lokasi Riau ini yang luar biasa strategis. Tapi kalau kita sia-siakan itu kita termasuk orang yang kufur nikmat. siap? Benar enggak? Tidak Namanya memanfaatkan. buku DPRD bukan legislatif
bisa didistribusikan juga ke kawan-kawan DPR nih Bang. Ya, insya Allah. Nah bang, bukan itu judulnya. Judulnya kolaborasi. Itu kan itu dasar berpijaknya karena dia bukan legislatif. Berarti bisa dong kolaborasi kita mengurus Riau ini bersama-sama dari awal, dari perencanaan. Jangan masuk di KUA PPS saja. Dari RKPD, ya teman-teman masuk semua yuk. Yuk kita ngurus Ranwal RKPD. Jangan lepasin ke Bapeda aja. Cantik kan? Bersama-sama cari investasi bersama-sama, enak. DPRD pasti mau, Pak Gubernur apalagi pasti mau. Cuma masalahnya regulasi berpijaknya itu yang harus kita song-song ke pusat. Regulasi omnibus law di bidang perencanaan. Berbicara aturan ya. Kalau tidak aturan gimana Pemda sama DPRD mau bergerak? Susah kan? Itu dia kuncinya itu. Aturan dari pusat harus dijalankan oleh daerah. Iya. Itulah dampak dari negara demokrasi. Kita NKRI kan, nah itu. Belum lagi kolaborasi antar provinsi nanti. Kita sinergi itu dulu sudah ada Rakorgup se-Sumatera, tapi ya tinggal kenangan kan. Karena regulasi lagi yang mengunci. Perlu nggak Bang dilakukan reformulasi Ya, regulasi di bidang perencanaan pembangunan daerah? ya. Perlu nggak sebenarnya dilakukan reformulasi? Saya rasa sangat perlu. Tadi kan kita sudah bahas bahwa tempat berpijaknya pemerintah dan DPRD itu kan regulasi. Ya kalau di luar regulasi saya bilang tidak berani kan. Nah, reformulasi yang seperti apa? Sederhana aja dulu, simpel aja dulu. Pertama, aturlah sistem perencanaan pembangunan daerah ini memang merujuk kepada undang-undang lebih tinggi. Yang mengatur undang-undang itu adalah undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi kalau toh kita juga mau buat namanya undang-undang pemerintahan daerah, subbab di bagian perencanaan rujuk Undang-Undang 25. Selesai kan? Jangan berimprovisasi, tapi justru nanti lari dia dari Undang-Undang 25. Hakiki sekali kalau abang pikir hakiki sekali bahwa RPJMD itu perkada. Janji gubernur kok, janji ke bupati wali kota. Itu perda sekarang. Perda. Ya oke lah, karena tadi undang-undang pemerintahan daerah menyatakan kedudukan DPRD itu dan kepala daerah sejajar sama-sama ngurus. Oke. Nah makanya kalau itu tetap kita pertahankan, ayo sama-sama kita nyusun RKPD, Ranwal RKPD dari awal, jangan setelah KUA PPS aja dibahas. Bekecamuk lah di situ kan, komisi segala macam. Sebenarnya hasil-hasil dari perencanaan, musrembang dan lain sebagainya itu kan, jika kemarin kan saya juga melihat di media sosial bahwasannya paling kuat itu 10% musrembang dari aspirasi dewan itu yang dibawa di dalam. Ya itu tadi, maka bekecamuk lah siang malam. Itu salah satu legislatif yang duduk di DPR. Betul, mengatakan itu paling hebat dan paling kuat 10%. Sisanya eksekutif. Iya. Makanya sekarang ini banyak petinggi-tinggi DPRD itu yang berlomba-lomba untuk mengikuti pilkada. Nah, kalau pilkada hak per orang ya, mungkin dia belum mampu membangun kabupatennya gitu ya. Kami yakin itu. Cuma tadi 10% ini menarik nih. Kenapa 10%? Karena tidak dikawal, tidak nyusunnya bersama-sama. Iya kan? Coba masukkan dari awal, kita bahas. Ini pokir saya ya, Dapil Inhu, DRR Molek gitu. Terima enggak? TAPD bisa langsung jawab. Ini tidak sesuai dengan misalnya prioritas pembangunan provinsi kita. Nah kalau gitu coba tukar dengan ini, bisa enggak? Contoh aja misalnya, kita tidak punya kewenangan di SD SMP, SD SMP, ya kan? Kalau untuk Ya. provinsi. Ya, karena kita SMA SMK ke atas. Tapi bisa kita bangun enggak? Iya, bisa kita bangun kan? Bisa melalui bantuan keuangan. Itulah pokir biasanya. BenQ. Cuma ketika diusulkan oleh DPRD hasil reses dia ya, namanya udah di daya tampung masyarakat kan. Dia bilang gini, ini kami usulkan pagar sekolah sama WC sekolah. Kita bilang pagar dan WC itu tidak meningkatkan IPM. Kalau you mau, kalau
mau dibangun, anggota Dewan Terhormat mau bangun, yuk kita tambah ruang kelas baru. Karena rasio kelasnya masih kurang. Jadi alihkanlah. Tapi ada pembicaraan di awal itu kan. Sehingga DPRD juga dapat pencerahan. Nah ini satu koreksi lagi mungkin terserah. Saya kode apa. Jangan dilepas ke tenaga ahli menyampaikan itu. DPRD langsung turun bersama-sama kok. Dia kita bersama-sama. Di Riau ini boleh semua tempat dipakai untuk rapat bersama oleh gubernur dan kepala daerah di Riau. Kalau tenaga ahli, dia sampaikan sudah masuk ke sistem. Nah, kita sibuk dengan sistem seorang PMDN 90 segala macam, ICPD segala macam. Substansi kita lupa. Nah, ketika tidak masuk, ini kan tidak dikau tenaga ahli juga cuma masukin. Begitu kuah PPS tidak ada lagi pokir bapak-bapak ibu-ibu anggota dewan, ribut. Ya wajar ribut. Orang dia reses, begitu dia masuk nanti balik lagi ke daerahnya malu kan. Apa juga udah anggota dewan masuk itu tidak bisa katanya kan. Nah coba kalau dari awal kita ada komunikasi kolaborasi, si anggota dewan kan bisa calling balik masyarakatnya. Jangan pagar lah ya, kita ganti itu gimana? Enak. Jadi di kuah PPS itu sudah dibahas juga awal. Banggar yang bahas di sana dan TAPD ada Bapenda di situ. Di RKPD kuncinya. Ranwal RKPD. Tapi mungkin bisa saja Bang, karena ini tadi mungkin ya musrenbang dulu dilaksanakan baru reses. Nah, itu udah connect, udah bisa. Udah connect ya? Udah, kan ada 3 kali reses, itu oke. Yang tak masuk nanti di RKPD perubahan. Oke. Cuma masuk enggak masuk kan tergantung anggaran. Nah, kalau dari awal Bapenda bilang anggaran cuma segini, konsisten dia bilang anggaran cuma segini loh. Jangan nanti setelah di RKPD dia bilang anggaran sekian, dirubah lagi di kuah PPS karena tekanan dewan ini kan susah. Konsisten dong. Nah, dewan juga bisa. Kok segitu ya? Bahas dari awal nih. Anggaran dari awal. Bapenda, perasaan jumlah kendaraan di Riau naik deh. Iya kan? Kok pajaknya segitu? Tapi dari awal. Nah, kalau dikasih penjara gitu rasanya tidak ada lagi masalah. Tidak perlulah membahas berhari-hari di DPRD, di komisi-komisi itu siang malam. Kita juga punya sampai saat ini masih sampai jam 12 malam masih mending jadi 12. Nah, kami kan pelaku zaman dulu. Iya benar. Itu bisa ditanya. Tertidur loh di ruang Banggar di ruang media. Ya, jadi gini. Berkomunikasi, Harusnya kan pembahasan Banggar dan TAPD nih. Iya, benar. Yang berhak membahas anggaran itu hanya Banggar dan TAPD. Okay. Tapi Banggar punya hak juga untuk mendelegasikan meminta bantuan komisi. Komisi kan tak punya hak budget. Hak budget itu ada di Banggar. Nah, komisi manggil lagi OPD. OPD kadang-kadang tidak masuk usulan di musrenbang, di situ diusulkannya. Tidak masuk kemarin di bawah Perda, Pak, sini aja lah masukkan. Ya, ini kan kacau. Iya kan? Merubah RKPD lagi. Kan? Padahal RKPD itulah kita. Itu panglima, itu kita. RKPD namanya kan. Kalau diubah-ubah RKPD lari lagi RPJMD. Iya kan? Akhirnya apa? Revisi RPJMD. Nah, kalau jadi berkutat itu terus masalahnya. Nah, ini tidak ada yang bisa salah ingin. Tidak kita salahkan OPD, tidak salahkan DPRD, tidak salahkan kepala daerah. Regulasi. Oke. Regulasi. Mereka sah loh merubah RKPD. Antara komisi dan OPD itu sah, dijamin oleh regulasi. Makanya mereka membuat tatip, tetap tertib. DPRD tidak mungkin buat tatip kalau tidak ada dasar hukum kan. Nah, coba lihat Undang-Undang 17 pasal 20. DPRD merubah, bisa. Jadi boleh merubah tatip. Enggak, merubah anggaran. Oh, anggaran. Terkait dengan Karena sudah di ujung ini RKPD ada ditandatangani kan. Peraturan kepala daerah. Harusnya kan tidak ada lagi yang berubah di situ. Anggaran fix segala fix. Makanya kuah PPS bahas aja sebelum RKPD fix. Makanya memang sekarang ini agak bimbang juga Bang dengan regulasi yang berubah-ubah. Makanya kan harus ada persetujuan setiap komisi dan tangan ya. Iya itu. Tidak salah. Aja komisi tidak salah, gubernur tidak salah, bupati wali kota tidak salah, OPD tidak salah. Orang bergerak berdasarkan regulasi. Regulasi salah enggak juga, cuma dibenahi. Dibenahi makanya ke omnibus law. Tidak semua tidak semua pasal kita rubah undang-undang tuh. Oke. Kalau mau.